Oke, selamat pagi. Akhirnya kita berjumpa lagi dalam pertemuan kita, yaitu perkuliahan masalah riset operasi. Oke, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pemrograman linear ya, atau linear programming. Nah, pada kesempatan hari ini nanti bagaimana kita akan membahas tentang masalah eh, optimasi ya. Di sini nanti via-nya yaitu adalah pemrograman linear. Oke. Ini merupakan pertemuan kedua kita, gitu ya. Di sini nanti akan ada dua sub pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pemrograman linear ya dan pemodelan pemrograman linear. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini yang pertama, setelah mengikuti mata kuliah pemrograman linear, harapannya mahasiswa mampu menyelesaikan masalah optimasi linear dengan teknik optimasi yang telah dipelajari. Nah, dan yang kedua, mahasiswa mampu memahami bentuk standar ya dari pemrograman linear serta mampu menyelesaikan masalah pemodelan pemrograman linear tersebut. Nah, tujuan pembelajaran kita ada dua ini. Ya. Motivasinya kenapa kok kita perlu untuk belajar pemrograman linear ya? Ini yang pertama yaitu pada masa Perang Dunia Kedua ya, Angkatan Perang Inggris membentuk tim yang terdiri dari para ilmuwan untuk mempelajari strategi dan serangan-serangan yang dilancarkan oleh negara musuh. Ya, ini PD2 ya. Mungkin teman-teman juga tahu ya bagaimana perkembangan dari PD yang pertama juga, kayak gitu ya. Nah, harapannya ya, kenapa kok sampai Inggris ini membentuk suatu tim khusus ya? Ya, harapannya nanti Inggris mampu menentukan penggunaan sumber-sumber militer yang terbatas tapi efektif, seperti dalam penggunaan radar dan penggunaan bom yang sifatnya terbatas. Nah, harapannya itu ya, dengan adanya tim ini yang mampu akan menganalisa dan menganalisis ya keterbatasan dari sumber-sumber tersebut, sehingga akan bisa kita gunakan secara efektif. Kemudian yang ketiga, ternyata Inggris berhasil dalam Perang Dunia Kedua, sehingga mendorong Angkatan Perang Amerika untuk membentuk tim yang serupa, di mana tim ini adalah untuk menganalisa, ya, untuk menganalisis bagaimana strategi atau serangan-serangan yang akan dilakukan, ya, dengan sumber-sumber yang terbatas tapi efektif, kayak gitu. Nah, dan yang keempat, perkembangan yang sangat menarik dalam hal ini, ya, itu pertama kali dikenalkan oleh Jos Danzig ya pada tahun 1947 ya tentang pemrograman linear yaitu metode simplex. Nah, ini beberapa motivasi kenapa kok kita belajar pemrograman linear. Sekarang kita akan mengetahui bentuk umum dari pemrograman linear tersebut atau PL ya. Secara umum, pemrograman linear dinyatakan dalam bentuk fungsi matematika. Nah, ini biasanya ya, bentuk fungsi matematika ini yang kita gunakan untuk melakukan analisa, gitu ya. Bentuknya adalah minimum dari fungsi f sama dengan sigma, ya, dari j-nya berjalan dari 1 hingga ke n, cj xj, ya, dengan subject to, ya, st ini adalah subject to-nya, dari sigma j sama dengan 1 hingga ke n, ya. Kemudian AIJ XJ lebih besar sama dengan BI, di mana I-nya ya dimulai dari 1, 2, 3 hingga ke M, dan X-nya lebih besar sama dengan 0, dan J-nya dimulai dari 1, 2, 3 hingga ke N. Nah, di sini ya ada beberapa penjelasannya. Ya. Yang pertama, ya fungsi objektif atau tujuan yang akan diminimumkan. Nah, di atas kan berupa fungsi minimum ya, minimum F sama dengan ya. Artinya fungsi itu adalah fungsi yang akan kita minimumkan. Yaitu fungsi F sama dengan sigma dari J sama dengan 1 hingga ke N, CJ, XJ. Ya. Kemudian yang kedua, koefisien CJ disebut dengan koefisien biaya. Pastinya
akan membutuhkan suatu biaya ketika dalam suatu proses. Ya. Kemudian yang ketiga, variabel XJ disebut variabel keputusan. Ya. XJ ini disebut variabel keputusan atau level aktivitas yang akan dilakukan dalam proses menganalisis. Ya. Kemudian yang keempat, pertidaksamaan dari sigma J sama dengan 1 hingga ke N. Ya. Ini A, IJ lebih, XJ lebih besar sama dengan BI, disebut fungsi batasan atau kendala dalam suatu teknologi yang kita analisa. Koefisien BI-nya disebut dengan vektor kanan, ya, karena berada di sebelah kanan kan ya, yang menggambarkan suatu batas yang diperlukan untuk menuju suatu tujuan yang akan dicapai. Pastinya kendala XJ itu harus lebih besar sama dengan 0. Ini disebut dengan kendala non-negatif. Nah, nanti ketika ada permasalahan harus diketahui dulu bagaimana kondisi kendala tersebut ya. Harus kendala non-negatif harus kita definisikan secara jelas. Sekarang, bagaimana bentuknya, karakteristik dari bentuk standar pemrograman linier? Yang pertama, fungsi objektif atau tujuan merupakan fungsi minimasi. Ya, berarti kalau belum minimasi, bagaimana? Ya nanti kita rubah dulu ke bentuk minimasi, kan gitu ya. Karena pastinya dalam suatu konsep optimasi kan ada yang sifatnya minimum, ada yang sifatnya maksimum, gitu ya. Jadi fungsi objektif atau fungsi tujuannya berupa fungsi minimasi yang pertama. Dan yang kedua, semua fungsi kendala berbentuk fungsi kesamaan. Artinya apa? Semua kendala harus bertanda sama dengan. Nah, terus bagaimana nanti transformasinya? Ketika kita menemukan ada tanda yang belum sama dengan, mungkin kurang dari sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Nah, harus kita rubah dulu ke bentuk sama dengan. Dan yang ketiga, semua variabel keputusan bernilai non-negatif. Nah, ketika ketiga ini sudah terpenuhi, ya, maka karakteristik dari pemrograman linear tersebut sudah dalam bentuk standar. Oke. Nah, transformasi masalah program linear ke bentuk standar. Kalau kita seandainya ya menemukan kondisinya belum dalam bentuk standar. Pertama, tadi kan syaratnya bentuk standar adalah fungsi objektifnya harus berupa fungsi minimasi, gitu kan ya. Kemudian fungsi kendalanya harus berupa fungsi kesamaan, gitu kan ya. Dan yang ketiga, ya, fungsi kendalanya harus non negatif, gitu kan ya. Variabel di kendalanya. Nah, untuk yang pertama, kasus pertama, kita mungkin akan menemukan beberapa kasus. Yang pertama, fungsi maksimum F ya, itu artinya sama dengan meminimumkan negatif dari fungsi F. Yaitu sebenarnya maksimum F itu sama dengan min dari minimum negatif F. Sama saja. Ya, berarti nanti kalau kita adanya maksimum gitu kan ya, maka nanti akan kita rubah ke dalam bentuk min minimum dari min F, gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, jika pada fungsi kendala muncul tanda kurang dari sama dengan, berarti belum bentuk sama dengan ya, maka harus ditambah dengan variabel bantu ya, yang disebut dengan variabel slack SI ya. Kita simpulkan dengan SI atau kita notasikan dengan SI lebih besar sama dengan 0 yang pastinya bernilai non negatif ya. Misalnya saya punya A1x1 plus x2 kurang dari sama dengan B1, kita tahu di sini masih belum bentuk sama dengan, kan gitu ya. Karena di sini kurang dari sama dengan, maka akan kita tambahkan dengan variabel bantu yang disebut dengan variabel slack ditambah dengan S1 sama dengan B1. Harapannya apa? Ketika kita tambahkan dengan S1 itu akan menjadi sama dengan B1. S1-nya berapa? Ya kita belum menentukan di sini. Karena apa? Kita hanya menambahkan variabel bantu saja. Gitu ya. Berarti yang kedua, ya, kalau misalkan ada tanda kurang dari sama dengan, maka ya kita tambahkan dengan variabel bantu slack. Ya. Oke.
Kemudian yang ketiga, jika pada fungsi kendala muncul tanda lebih dari sama dengan. Tadi kurang dari sama dengan, sekarang muncul lebih dari sama dengan. Bagaimana? Maka harus dikurangi dengan variabel surplus. Ya, variabel bantu namanya surplus. Kalau tadi kurang dari sama dengan, variabel bantunya namanya slack, gitu ya. Kemudian kalau ini lebih besar sama dengan, variabelnya namanya surplus. Ya, kita kasih simbol saja SI gitu ya. Yang bernilai pastinya non negatif. Misalnya ada A1 X1 plus X2 lebih besar sama dengan B1 ya. Biar menjadi kesamaan ya, maka akan kita rubah dengan mengurangkan dengan suatu variabel surplus. A1 X1 ditambah X2 dikurangi S1 sama dengan B1. Oke. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ketika ada variabel tanpa tanda, artinya kita tidak tahu. Ya, mungkin bisa positif, mungkin bisa negatif, atau mungkin bisa nol. Sehingga dapat dimanipulasi sebagai bentuk selisih dari dua variabel. Ya, misalkan, ya, bagaimana bentuknya? XJ sama dengan XJ aksen dikurangi XJ double aksen. Karena kita nggak tahu tandanya seperti apa. Nanti ada suatu kasus, ya, kita tidak tahu tandanya bagaimana. Misalkan A1 X1 ditambah X2 kurang sama dengan B1, ya. X1-nya jelas lebih besar sama dengan 0. Tapi X2-nya tidak memiliki tanda, tidak diketahui tandanya apa. Maka akan kita rubah ya. Dengan cara apa? Kan gitu ya. A1 X1 ditambah X2 aksen dikurangi X2 double aksen ditambahkan dengan variabel slack sama dengan B1. Kenapa ditambah variabel slack? Karena apa? Tandanya di situ adalah kurang dari sama dengan. Oke ya. Nah, inilah beberapa cara kita untuk melakukan transformasi. Ya. Yang pertama, ya, ketika bentuknya maksimum, maka kita rubah menjadi negatif min negatif dari fungsi tujuan, gitu ya. Kalau fungsi kendalinya kurang dari sama dengan, kita tambahkan dengan variabel slack. Kalau fungsi kendalanya muncul lebih besar sama dengan, kita kurangi dengan variabel surplus. Kalau ada variabel tanpa tanda, kita manipulasi menjadi bentuk selisih dua variabel, gitu ya. Nah, begitulah cara kita melakukan transformasi agar kita bisa mendapatkan ke bentuk pemrograman linier yang standar. Ya. Nah, contohnya begini. Rubahlah menjadi bentuk standar dari masalah pemrograman linear berikut. Misalkan kita punya fungsi maksimasi ya, maksimum F sama dengan 2x1 dikurangi x2 ditambah 5x3 subject to-nya atau kendalanya x1 dikurangi 2x2 ditambah x3 kurang dari sama dengan 8, 3x1 dikurangi 2x2 lebih besar sama dengan min 18, 2x1 ditambah x2 dikurangi 2x3 kurang dari sama dengan 4, di mana variabel kendalanya X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0. Jelas ya. Di sini tandanya adalah non negatif semuanya. Maka bentuk standarnya, ingat karena ini adalah ya suatu fungsi bentuk maksimasi gitu ya. Maka maksimasi F itu sebenarnya apa gitu ya? Akan sama dengan negatif dari minimum min F. Kalau F-nya ini adalah 2x1 dikurangi x2 ditambah 5x3, maka kalau min F-nya berarti apa? Min 2x1 ditambah x2 dikurangi 5x3. Gitu ya. Nah, ini min ketemu dengan min kan ya positif kan ya. Artinya min F itu sama dengan siapa? Min 2x1 ditambah x2 dikurangi 5x3. Sudah bentuk standar yang pertama, ciri pertama sudah terpenuhi. Bentuk fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya adalah minimasi. Gitu ya.
Subject to-nya kita harus ngecek, gitu ya. Ternyata kendala pertama di sini adalah kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan, maka akan kita tambahkan dengan variabel slack, gitu ya. Kita tambahkan dengan S1 sama dengan 8. Oke. Sedangkan kendala kedua dia lebih besar sama dengan. Pastinya akan kita kurangi dengan variabel surplus. S2 sama dengan negatif 18. Sedangkan kendala ketiga, 2X1 ditambah X2 dikurangi 2X3 ditambah S3 merupakan variabel slack sama dengan 4. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa kok di sini nggak sama-sama S1, di sini juga S1? Ya nggak bisa. Karena apa? Karena S1 sudah kita pakai di sini. Karena apa? Nanti pastinya besaran S1, S2, dan S3 ini juga berbeda. Ya. Dengan variabel kendalanya ada tambahan ya. Ada X1, X2, X3, variabel bantu S1, S2, S3 lebih besar sama dengan 0. Oke? Nah, begitulah cara kita merubah ke dalam bentuk standarnya. Nah, ini contoh yang kedua. Rubahlah ke bentuk standar dari masalah pemrograman linear berikut. Gitu ya. Fungsinya sudah minimasi. Ya. Kalau minimasi, perlukah kita merubah? Tidak, karena sudah terpenuhi. Kemudian subjek to-nya di sini ada kurang dari sama dengan 8. Ya, ada lebih besar sama dengan negatif 18, di sini kurang dari sama dengan 4. X1-nya jelas lebih besar sama dengan 0. Tapi X2 dan X3 tak bertanda. Karena X2 dan X3 tak bertanda, maka kita akan memanipulasi. Menjadi apa? X2-nya sama dengan X2 aksen dikurangi X2 double aksen, dan X3-nya kita manipulasi X3 aksen dikurangi X3 double aksen. Apakah harus seperti ini? Tidak, karena ini hanya manipulasi saja. Ya, kita bisa memberikan pemisalannya, kayak gitu. Sehingga akan berubah minimum F-nya ya 2X1. Ingat X2-nya berubah jadi siapa? Nah ini X2 aksen dikurangi X2 double aksen ditambah 5 X3 aksen dikurangi X3 double aksen. Subjek to-nya juga begitu. X1 dikurangi yang X2 sama X3 akan berubah semuanya. Karena ini kurang dari sama dengan, kita tambahkan dengan S1. Karena di sini lebih besar sama dengan, kita kurangkan dengan S2, variabel surplus. Karena di sini kurang dari sama dengan 4, kita tambahkan dengan variabel slack. Ya, dengan variabel kendalanya bertambah, ada X1, X2, aksen, X2 double aksen, X3 aksen, X3 double aksen, S1, S2, S3 lebih besar sama dengan 0. Nah, gampang kan cara merubahnya? Oke. Mudah sekali cara kita merubahnya. Nah, setelah kita mendapatkan beberapa poin, ya, salah satunya yaitu bentuk standar kita sudah tahu, maka ada beberapa definisi yang harus kita pahami dalam pemrograman linear di sini. Yang pertama, harapannya ketika kita mendapatkan bentuk standar tadi akan kita dapatkan gitu ya, suatu solusi yang visible. Artinya visible ini adalah solusi yang layak. Biasanya kita memiliki solusi, tapi kita tidak tahu apakah solusi tersebut layak atau tidak. Gitu ya. Artinya begini, solusi layak itu apa? Suatu solusi yang memenuhi himpunan fungsi kendala AX sama dengan B. Artinya apa? Kendala sudah dalam bentuk persamaan, sama dengan. Ya, X-nya lebih besar sama dengan 0. Itu merupakan solusi yang layak. Itu solusi visible. Atau solusi layak. Sedangkan yang kedua, solusi basis adalah solusi di mana N dikurangi M buah variabelnya ditetapkan sama dengan 0. Sedangkan yang ketiga, basis. Basis itu adalah kumpulan variabel yang tidak dijadikan 0 dalam rangka memperoleh solusi visible basis. Ya. Basis itu adalah kumpulan variabel yang tidak dijadikan 0. Sedangkan non-basis adalah kumpulan variabel yang dijadikan 0.
Sedangkan yang nomor 5, istilah nomor 5, solusi visible basis adalah solusi basis ya yang memenuhi kondisi kenonegatifan kendala. Artinya apa? Solusi visible basis ya. Kalau solusi visible kan solusi yang layak ya. Tapi kalau solusi visible basis itu adalah solusi yang memenuhi kondisi kenonegatifan dari kendala tersebut di mana X-nya harus lebih besar sama dengan 0. Dan yang keenam ada solusi optimal. Artinya apa? Solusi visible yang mengoptimalkan fungsi tujuan atau fungsi objektif. Inilah yang akan kita harapkan. Kemudian solusi basis optimal adalah solusi visible basis yang memberikan nilai fungsi objektif yang optimal. Nah, beberapa istilah ini ya, beberapa definisi ini kita harus pahami dari awal. Karena kalau kita tidak tahu, ya, nanti ketika kita sudah menentukan bentuk standarnya, kita akan kesusahan. Ya, bagaimana hasil ya, atau bagaimana cara kita menganalisa kalau kita tidak tahu solusi basisnya bagaimana, solusi optimalnya bagaimana, variabel basisnya bagaimana, variabel non basisnya bagaimana. Nah, ini kalau kita belum tahu, maka nanti kita akan kesusahan di sana. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemodelan pemrograman. Yang pertama pastinya formulasi masalah melibatkan beberapa hal. Yang pertama pasti ada studi lanjut. Studi lanjut ini artinya apa? Ada pemahaman, ada analisa, kan kayak gitu ya. Kemudian pengumpulan data, identifikasi masalah dengan kendala-kendala yang ada harus kita pahami. Barulah konstruksi masalah dalam bentuk model matematika. Nah, di sini model matematika di sini sebenarnya untuk membantu ya, untuk membantu untuk melakukan analisa terhadap permasalahan tersebut. Barulah kita akan mencari solusi. Setelah solusi dicari, ketemu, kita uji model, kita analisa, kita rekonstruksi model jika perlu. Artinya kita rekonstruksi ulang, takutnya ada ya beberapa asumsi-asumsi atau kendala-kendala ternyata yang tidak kita masukkan atau yang terlewatkan. Barulah kita implementasikan. Kalau sudah kita implementasikan, di sini model akan membantu dalam penentuan pengambilan suatu keputusan. Nah, oke. Contohnya begini. Sebuah perusahaan elektronik memproduksi tape recorder dan amplifier. Ya, ada dua ya berarti ya. Memproduksi tape recorder dan amplifier. Yang prosesnya dilakukan di 2 stasiun kerja. Ya, artinya tape recorder dan amplifier ini dibuat di 2 stasiun kerja, di perakitan dan pengetesan, gitu ya. Setiap unit tape recorder itu memerlukan 2 jam untuk merakit dan 2 jam untuk ngetes, gitu ya, dites. Sedangkan untuk setiap unit amplifier memerlukan 4 jam perakitan dan 3 jam pengetesan. Oke, perlu diketahui ada tape recorder, ada amplifier gitu ya. Tape recorder itu 2 jam rakit, 2 jam tes. Amplifier itu 4 jam rakit, 3 jam tes. Gitu ya. Waktu yang tersedia di Departemen Perakitan itu 72 jam per minggu. Dan di Departemen Pengetesan ada 48 jam per minggu. Ya. Kemudian kontribusi profit dari tape recorder ya 25.000 per unit, sedangkan amplifier itu Rp50.000 per unit. Bagaimana formulasi model persoalan tersebut ya agar diperoleh strategi produksi yang memberikan profit maksimum. Karena ini bentuk suatu produksi ya, harapannya akan memberikan suatu profit yang maksimum. Nah, bagaimana kalau ada permasalahan sosial yang seperti ini, permasalahannya seperti ini akan kita selesaikan, kan gitu ya. Maka caranya kita tentukan dulu variabelnya. Kita tahu ya. Di sana tadi ada tape recorder dan amplifier, gitu ya. Misalkan X1 karena nanti kita modelkan kan bentuk matematik ya. Nah, kita notasikan aja X1 sebagai tape recorder. X2-nya sebagai amplifier. Maka kita tahu variabelnya ada berapa? 2.
X1 sebagai tape recorder, X2-nya ada amplifier. Dan kita tahu setiap variabel itu memiliki perakitan dan memiliki pengetesan, kan gitu ya. Di mana X1 tape recorder perakitannya itu adalah 2 jam, sedangkan pengetesannya 2 jam juga. Sedangkan X2 amplifier ya, perakitannya adalah 4 jam, pengetesannya adalah 3 jam. Total jam yang dimiliki dalam waktu perakitan keseluruhan per minggu 72. Sedangkan pengetesan adalah 48. Nah, dari sini nanti akan bisa kita modelkan. Oke. Yang pertama itu dulu. Kemudian yang kedua, kita menentukan fungsi tujuannya. Pastinya bentuknya maksimum. Bukan minimum lah ya. Karena apa? Kita mengharapkan profit yang maksimum. Kan ya. Ketika kita ingin mendapatkan profit yang maksimum, fungsinya adalah maksimum dari F X1, X2. Variabelnya karena X1, X2. Gitu kan ya. 25.000 dari tape recorder dikalikan dengan X1, ditambah 50.000 dikalikan X2 amplifier. Kan gitu. Harapannya fungsi tujuan maksimum ini akan kita dapatkan, tapi kita memiliki kendala. Kendalanya apa? Kan gitu ya. Nah, kendalanya di sini. Ya. 2X1 berarti caranya begini. 2X1 ditambah dengan 4X2 itu kurang dari sama dengan 72. Ingat, 2 di sini perakitan, 4 di sini juga perakitan, 72 ini jam untuk perakitan. Jadi harus seimbang. Kalau semua perakitan, harus perakitan semuanya. Tidak bisa perakitan dijajar dengan pengetesan. Maka harus berhati-hati dalam cara memodelkan. Gitu ya. Kemudian, 2X1 ini berarti 2X1 ditambah 3X2 kurang dari sama dengan 48. Dengan variabel kendala X1, X2-nya lebih besar sama dengan 0. Artinya ini apa? Variabel non negatif. Kenapa? Gitu ya. Kenapa? Kok di sini kurang dari sama dengan? Harapannya kan begini. Ya, harapannya kan begini. Dengan memiliki waktu yang segitu, 72 sama 48, harapannya kan kurang dari waktu itu kita mendapatkan kondisi yang maksimum. Ya. Nah, cara memodelkannya harus seperti itu. Harus berhati-hati, nanti bagaimana kalau kondisinya di sini ternyata dia kurang dari sama dengan, atau mungkin bisa juga lebih besar sama dengan. Ini harus diperhatikan dengan baik. Ya. Nah, oke, itu salah contoh saja ketika kita ingin memodelkan suatu permasalahan dalam bentuk model matematika. Ini latihan ya. Nah, latihan buat teman-teman bisa dikerjakan ya. Rubahlah bentuk standar dari masalah perpologian linear berikut. Minimum F sama dengan 2X1 dikurangi X2 ditambah 5X3 dan seterusnya gitu ya. Kemudian contoh yang kedua, latihan yang kedua, rubahlah bentuk standar dari masalah pemrograman linear berikut. Maksimum F sama dengan 2X1 dikurangi X2 ditambah 5X3 dengan subjektunya atau kendalanya sebagai berikut. Nah, di sini ada X3 lebih besar sama dengan 0. Kalau yang diketahui hanya ini saja, gitu ya, maka X1 sama X2-nya artinya tidak bertanda, gitu ya. Nah, kemudian ini nomor 3, gitu ya. Sebuah produksi kilang minyak memiliki 2 sumber minyak mentah, yaitu minyak mentah ringan, light crude dengan harga $30 per barel, dan minyak mentah berat, heavy crude dengan harga $30 per barel, gitu ya. Nah, ini sudah ada tabel matriknya, sudah ada matriknya, bagaimana nanti kita bisa mendapatkan modelnya ya. Di sini bagaimana bentuk pemodelan pemrograman linear untuk kasus kilang minyak berikut, kan gitu ya. Nah, ini bisa dibuat latihan juga untuk teman-teman. Ini yang ketiga, keempat, mohon maaf. Hasil suatu pertanian di suatu wilayah ditentukan oleh jumlah lahan irigasi yang tersedia serta jumlah air yang dialokasikan untuk irigasi tersebut. Data yang berkaitan disajikan pada tabel berikut dan tentukan modelnya maksudnya, dan tentukan modelnya. Di mana kita punya wilayah 1, 2, 3, luas tanahnya dan alokasi air.
Hasil pertaniannya ada padi, jagung, dan ketela. Oke, selamat mencoba, selamat belajar, semoga bermanfaat. Seperti itu ya. Sekian, terima kasih dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga memberikan inspirasi. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.